Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu
segenap hati kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, Ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, Ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh sudah membuat kami dikuatkan melalui penyembahan, pujian, dan kami saat ini Tuhan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami percaya firman ini akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami mau membuka pendengaran pikiran dan hati kami, supaya kami semua ibarat tanah yang subur bagi benih firman-Mu, dan kami percaya benih firman yang tertabur ini tidak akan kembali sia-sia. Pasti bertumbuh, berbuah hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Layakkan setiap kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, biar apapun yang menjadi pesan-Mu ini kami terima dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada saat ini saya sungguh-sungguh digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman yang terambil dari kitab 1 Petrus 4 yang juga menjadi judul dari khotbah pada malam hari ini, yaitu hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mulai baca. Sambil nanti saya juga akan memberikan beberapa penjelasan yang berhubungan supaya ayat demi ayat kita bisa lebih betul-betul memahaminya. Kitab 1 Petrus 4 ini, itu saya enggak terlalu yakin apakah Petrus pribadi yang menuliskan. Meskipun saya percaya pasti ini juga dari Petrus. Tapi yang pasti waktu kitab ini ditulis, Petrus itu bukan Petrus yang cengeng, yang banyak ya ketidakstabilan. Mengapa kok saya mengatakan begitu? Karena Petrus meskipun kalau kita melihat dia sebagai pemimpin di antara 12 murid Tuhan Yesus,
Petrus yang penuh semangat, penuh dengan antusias, yang banyak pernyataan-pernyataannya itu waktu semasa menjadi murid Yesus secara langsung. Petrus ini Petrus yang luar biasa sekali. Bayangkan, waktu kalau kita melihat ada sebuah peristiwa, waktu murid-murid di dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan pada waktu itu memang murid-murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi duluan. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Dari firman ini kita sebenarnya mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau Tuhan itu mengatakan kau berangkat duluan, maka Tuhan itu juga pasti menyertai. Meskipun tidak langsung. Dan pada waktu mereka harus mengalami angin sakal, diombang-ambingkan, hopeless, Tuhan hadir dengan cara yang ajaib. Karena memang kita punya Tuhan yang ajaib. Waktu Tuhan hadir, murid-murid kaget, bahkan sempat berpikir itu bukan manusia. Terus Tuhan Yesus menenangkan, ini aku. Dan dari 12 murid yang waktu itu melihat Tuhan Yesus, Petrus saja yang pada waktu itu dia betul-betul menyatakan, kalau memang Engkau Tuhan, aku mau ke sana. Dan hanya Petrus yang mengalami mujizat. Waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus pun berjalan di atas air. Saya mau menggarisbawahi bahwa kita itu bersama dengan Tuhan yang penuh mujizat. Kalau kita itu menyikapi pikiran kita, fokus kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, maka mujizat itu juga menjadi bagian dari kita. Petrus berjalan di atas air juga. Nah, repotnya itu pada waktu fokusnya mulai bergeser, melihat sekeliling, Petrus tenggelam. Dan waktu Petrus tenggelam, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat untuk mengangkat. Saya mau tekankan ini, mari kita semua yang hari ini harus sadar bahwa apapun persoalan yang kita harus hadapi, kita bersama dengan Tuhan yang penuh kuasa. Petrus mengalami mujizat, berjalan di atas air. Petrus pun juga menyatakan pada waktu Tuhan Yesus tanya, siapa aku ini? Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus yang kemudian dinyatakan bahwa di atas batu karang ini, di atas kata Petrus itu artinya batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wow. Tapi Petrus juga yang pada waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia akan bahkan disiksa dan seterusnya. Petrus mengatakan, enggak mungkin. Lalu Tuhan Yesus menegur. Engkau iblis. Mari kita menyadari bahwa di satu pihak Petrus mengalami hal-hal yang spektakuler, tapi di lain pihak waktu dia berpikir secara manusia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia itu penuh dengan pemikiran-pemikiran yang dia pikir kalau ikut Tuhan itu semuanya pasti enak dan gampang. Yes, pasti. Tapi bisa juga Tuhan izinkan hal-hal yang berat, yang sulit. Petrus sudah mengalami semua itu. Termasuk waktu Petrus juga menyatakan bahwa kalau semua pergi pun aku sekali-sekali tidak. Ternyata Petrus juga menyangkal. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bangkit, di Yohanes 21 digambarkan bahwa waktu itu mereka juga bingung. Tuhan Yesus hadir untuk menguatkan. Dan pada peristiwa itu saya kebetulan punya kesempatan untuk datang ke tempat waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?
dan waktu ya, engkau mengasihi Tuhan, engkau akan nuruti kehendak Tuhan, engkau akan menjadi gembala, engkau akan dipakai Tuhan. Waktu Petrus paham itu, memang pada waktu setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus bukan menjadi Petrus yang cengeng. Petrus bahkan melakukan hal-hal yang juga sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, melakukan mujizat. Nah, Petrus yang sudah matang ini, pada waktu Petrus juga mengalami banyak harus berhadapan dengan penderitaan, kesulitan. Petrus menguatkan dengan statement yang ada di perikop ini. Waktu Petrus membuat tulisan, yang tulisan ini kita baca sebagai firman yang menguatkan kita. Hidup orang Kristen. Kata Kristen itu baru muncul di dalam Alkitab, itu di Kisah Rasul 11 ayat 26. Yang disebutkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Bukan sekedar agama. Hari ini saya ingatkan hati-hati dengan sekedar agamawi. Nah, saya kembali. Waktu Petrus mengatakan hidup sebagai pengikut Kristus, hidup orang Kristen, maka dimulailah ya dengan ayat yang ke-7 di 1 Petrus 4. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya kalau menjabarkan ayat demi ayat, maka saya mulai dari ayat yang ke-7. Kata kesudahan ini luas sekali artinya. Bagi Petrus, kesudahan itu bicara tentang memang kesudahan dari hidupnya dia. Dia sadar bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Dia sudah mengalami berbagai macam proses yang demikian juga tidak mudah. Murid-murid Yesus pada setelah kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, mereka bergerak kemana-mana untuk kemudian mereka juga mengalami penderitaan. Saya mengatakan ini bukan berarti saya menakut-nakuti setiap orang Kristen itu pasti harus mengalami seperti itu. Enggak. Tapi kalaupun engkau harus mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kau harapkan, karena itu menyulitkan dirimu, karena kau menderita karena itu, engkau jangan juga seperti merasa, kok Tuhan begitu membiarkan atau bahkan begitu kejam. Enggak. Tuhan bersama dengan kita semua untuk supaya kita benar-benar
menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Tuhan lagi membentuk, Tuhan lagi menenun kehidupan kita supaya kita itu menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan pasti rencananya itu indah. Demikian juga untuk kehidupan Petrus. Tapi mari kita sadari, waktu Petrus itu mengucapkan ini dia tahu, dari proses ini dia tahu, at the end pasti akan terjadi. Nah, waktu kita diingatkan, segala yang berjalan ini akan berakhir dan ini sudah dekat. Sekali lagi saya mengatakan, mari kita sadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena sebagai kesempatan, kita harus hargai kesempatan itu. Kita harus menyikapinya pada waktu kita sadar kesempatan demi kesempatan yang diberikan kita itu adalah sebuah hal yang harus kita hargai. Maka kita harus menyikapinya dengan menguasai diri. Menguasai diri. Control yourself. Mengapa kok demikian? Supaya kita tidak memaksakan kehendak kita. Supaya kita itu tidak selalu mempersoalkan yang ku mau. Belajar sebagai anak Tuhan yang menyadari bahwa ada rencana Tuhan. Biarlah kita melihat bagaimana kalau kita tuh diarahkan Tuhan. Kita harus ikut. Tidak kemudian berbantah-bantah. Menguasai diri bicara tentang bagaimana kita mau ngikuti kehendak Tuhan. Simple sekali. Kita harus menjadi tenang. Jadilah tenang. Karena pada waktu kita terus berupaya untuk memaksakan apa yang kita pikirkan, kita tidak mungkin untuk bisa memahami kehendak Tuhan, meskipun sepertinya pada waktu kehendak Tuhan terjadi itu tidak seperti yang kita mau. Tapi kita harus punya sikap. Waktu kita menguasai diri, waktu kita tenang, kita dapat berdoa. Berarti doa itu tidak seperti doa yang pada umumnya orang cuma berpikir bagaimana kita itu selalu meminta-minta apa yang kita mau. Saya mengatakan oke, doa yang kita naikkan untuk kita berseru apa yang kita mau, itu boleh. Tapi jangan seolah-olah doa itu harus selalu begitu. Doa itu bicara tentang bagaimana justru kita, seperti Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani, belajar untuk bagaimana memahami kehendak Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus sempat nawar, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Berarti doa itu alangkah baiknya. Justru kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan untuk itu kita harus bisa memahami, menangkap. Firman Tuhan mengatakan minta maka engkau diberi. Itu bukan berarti selalu kita bicara tentang apa yang kita minta. Kita paksakan pakai ayat itu untuk kita bisa dapatkan. Bukan. Minta maka engkau diberi itu bicara tentang kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita melekat di dalam Tuhan. Maka minta. Kau akan pasti mendapatkan. Karena apa yang kau minta itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hal itu menjadi sebuah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga itulah doa yang berkenan bagi Tuhan. Itu ayat yang ke-7. Setelah kita sadar tentang kehendak Tuhan, karena kita menguasai diri, karena kita tenang, cool down, kita bisa confirm
Apa yang Tuhan mau untuk aku sikapi, untuk aku kerjakan dengan benar. Kita disebut berdoa. Nah, setelah itu ayat ke-8, ya, yang utama. Jadi setelah kita ngerti yang utama ayat ke-8, kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Nah, kalau kita memahami tentang mengasihi, ya, bukankah hari-hari ini justru banyak orang itu begitu egoisnya sehingga kehilangan kasih. Jangankan ya kasih pada orang yang pada umumnya, kasih kepada orang dekat saja tidak terjadi. Kepada saudara sendiri, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak. Loh, saya pernah dengar testimoni dari seseorang, ya, yang waktu dia membandingkan keterikatannya dia, waktu dia sadar ternyata orang yang rokok itu begitu egoisnya. Kalau dia itu pengen rokok, walaupun ya waktu habis, walaupun malam pun dia akan pergi cari. Tapi waktu anaknya sakit, dia bisa ngomong nunda besok pagi aja. Ya. Kasih itu enggak mudah. Ya. Dan kalau saudara lebih teliti lagi, ya, kata-kata kasih, ya, ilah dengan sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya kalau membahas kata-kata kasih menutupi banyak dosa, itu jangan-jangan kita berpikir kasih itu akan ya membayar dosa kita, enggak. Ya, yang benar itu adalah ya, waktu kita punya kasih, kita itu pasti tidak gampang jatuh dalam dosa. Kasih itu membuat kita tidak mudah kepleset. Orang yang punya kasih, dia tidak akan ya, waktu dia disakiti, ya, dia tidak akan membalas yang membuat dia berdosa. Waktu ya, kita tidak bisa ini. Kalau saya selalu pakai kata-kata ini, kita tidak bisa mencegah orang jahat untuk melakukan yang buruk pada kita. Kita tidak bisa. Tapi hati-hati, kita mudah sekali. Waktu kita itu reaksi kita salah, kita yang jatuh dalam dosa. Banyak orang itu justru karena tidak bisa ngampuni. Justru dia juga terjebak dalam dosa. Nah, semoga firman ini mengingatkan kita semua bahwa kalau hati kita tidak punya kasih Tuhan, meskipun kita itu berupaya untuk supaya kita itu hidup benar, tapi waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, kita marah, kita bahkan ya kepahitan, muncul kebencian, kita bahkan punya pikiran untuk membalas dan seterusnya. Yang paling bahaya itu kita tidak sadar, kita itu ternyata sulit mengampuni. Bukankah itu dosa? Petrus mengingatkan, kalau engkau punya kasih, kasih yang sungguh-sungguh, maka engkau akan ya, tidak menjadi terperosok ke dalam dosa yang akan merusak kehidupan iman. Mari, firman ini mengingatkan kepada kita supaya kita sadar bahwa menjadi orang yang ya, konsekuen sebagai pengikut Kristus, milikilah kasih. Bukan cuma kita ya kuasai diri tenang untuk supaya kita ngerti kehendak Tuhan, tapi kita juga
memiliki kasih. Lalu berikutnya lagi, ya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mengapa demikian? Karena seringkali waktu kita berbuat baik, bagi bangsa Yahudi, memberi tumpangan itu sesuatu yang sulit. Ya. Sehingga waktu mereka melakukannya pun, dan ya, biasanya memberi tumpangan itu pasti bukan orang yang jauh. Ya. Justru orang yang ya, bermasalah, orang dekat, lalu kita memberikan tumpangan, membuka rumah kita untuk mereka, itu lalu tidak kita melakukannya diberi bonus sungut-sungut. Enggak. Kita itu melakukannya dengan baik, tidak dengan sungut. Jadi ya, saya mau mengingatkan kepada orang-orang yang mengklaim dirinya berbuat baik. Percuma engkau melakukan baik kalau engkau ya, di dalam melakukan kebaikan itu engkau bersungut-sungut. Engkau tidak seperti yang ya, Petrus maksudkan sebagai orang Kristen. Orang Kristen, orang yang memiliki kasih, tidak membiarkan ya, terperosok dalam dosa. Lalu kalau melakukan kebaikan, tidak disertai dengan sungut-sungut. Dan ya, yang berikutnya lagi, ayat 10 ini. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa artinya? Bukan cuma engkau memiliki kasih, bukan cuma memberikan ya, berbuat baik, memberikan tumpangan, tidak pakai juga sungut-sungut, tapi engkau melakukan sesuatu yang disebut dengan pelayanan. Dan pelayanan ini kita harus hubungkan dengan karunia yang kita miliki. Berarti apa? Setiap orang punya karunia yang berbeda. Saya melihat di hadapan saya banyak orang-orang muda ya, yang hari ini ya, saat ini melayani di multimedia. Keren. Engkau adalah orang yang diberi Tuhan talenta dalam bidang multimedia dan engkau lakukan ini untuk pelayanan. Wow, keren. Karena saya percaya hal ini bisa juga dipakai untuk yang lain. Yang bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malah mendukakan Tuhan, bisa. Tapi ya, saudara adalah orang-orang yang melakukan pelayanan. Saya ya, sederhanakan bahwa yang disebut dengan melayani itu enggak mesti harus pakai jalur yang sangat formal dan seterusnya, enggak. Saya punya teman yang dia itu sadar bahwa dia adalah orang yang ya, tidak harus masuk ke dalam ini organisasi gereja. Tapi dia punya beban untuk menghibur orang-orang yang sakit. Dia datang ke rumah sakit untuk mendoakan. Karena orang yang ya, sakit di rumah sakit, apalagi sekarat, waktu didoakan itu pasti, ya, saya itu mendengar sendiri waktu ya, papa saya itu cerita dia waktu sakit didatangi orang untuk didoakan. Dia merasa begitu terhibur, dikuatkan. Almarhum. Ya. Salah satu yang akhirnya juga membuat papa saya yang asalnya anti Kristen, itu akhirnya juga bertobat. Itu karena dia melihat ada kasih, ada pelayanan orang-orang yang betul-betul sangat tulus. Sesuai dengan talenta masing-masing. Saya mau tekankan bahwa pelayanan ini enggak mesti harus banyak orang diumumkan dan seterusnya. Enggak usah. Karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang kita lakukan yang baik menyenangkan Tuhan, itu akan tercatat di dalam kerajaan surga. Saya seringkali hubungkan dengan ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi. Ya, hati-hati. Karena di bumi ada ngengat, karat, dan pencuri. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Apa itu? Yang ya, justru
kelihatannya di bumi gak ada dampaknya, tapi akan berdampak di dalam kerajaan surga. Manusia hari ini banyak terjebak pada apa yang kelihatan, bukan apa yang justru menyenangkan Tuhan di sono. Ya. Ini tentang pelayanan. Yang terakhir, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, ya, karena Yesus Kristus ialah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa ini? Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan, menekankan, hati-hati. Kalau kita itu ngomong, biarlah ucapan kita itu jangan sampai ucapan ya, yang justru seolah-olah aku. Ucapan-ucapan apalagi yang memburuk, menjelekkan orang lain. Ucapan justru di sini yang disebutkan di sini adalah yang membuat firman itu semakin membuat orang terbuka. Biarlah ucapan kita itu menyenangkan Tuhan. Demikian juga apa yang dilakukan. Ini kan disebutkan dengan orang melayani. Itu melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Supaya semua yang diucapkan, yang dilakukan itu menyenangkan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, sebab dialah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Petrus yang awalnya egois, yang awalnya dia tidak stabil. Pada waktu dia menulis firman ini, menjadi Petrus yang sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu semuanya dia kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Saya rangkum ada 3 hal yang perlu kita sikapi untuk firman Tuhan yang saya sampaikan untuk doa malam bagi jemaat di Betani Madiun ini dan sekitarnya. Bahwa kalau kita menyatakan kita adalah pengikut Kristus, pastikan yang pertama itu kita mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan kita harus mulai dulu dengan menguasai diri tenang, supaya kita bisa berdoa memahami kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, milikilah kasih, supaya kalau engkau punya kasih, maka engkau akan terhindar dari berbagai macam hal yang membuat engkau bisa kepleset berdosa. Dan yang ketiga, kalau engkau menolong, berbuat baik, kalau engkau melayani, kalau engkau berbicara, semuanya itu biarlah kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ya, saya pernah saksikan, tapi saya percaya kesaksian ini pasti menguatkan. Yaitu apa? Saya punya teman yang dia kerja sebagai businessman. Waktu dia menjadi businessman, dia sudah jadi Kristen, tapi dia waktu itu ngomong, enggak cuma, ya, dia cuma sekedar Kristen KTP. Ya, dia ibadah, tapi kalau ada kerepotan, ada sesuatu yang harus kita lakukan, dia ngomong minggu depan dia masih bisa ibadah lagi dan seterusnya. Dia masih gampangkan semua itu. Sampai titik tertentu Tuhan jamah hatinya, lalu dia kemudian menjadi sungguh-sungguh mau lebih dalam lagi, bahkan akhirnya dia melayani Tuhan. Dan waktu dia melayani Tuhan, dulu dia kalau perlu hari Minggu kalau ada ada meeting dan seterusnya dia lakukan, dia tinggalkan. Demi dia fokusnya adalah kerjaan dan bisnisnya dia. Tapi waktu dia berubah, ya, dia pasti hari Minggu dia hanya untuk
Tuhan. Karena dia sudah masuk dalam pelayanan dan seterusnya. Tuhan membawa dia dalam pengalaman-pengalaman rohani yang membuat dia akhirnya, bahkan dia digerakkan untuk membangun gereja di daerah. Dan dia harus sediakan waktu dan seterusnya yang membuat dia akhirnya, sampai akhirnya kalau saya singkat saja, waktunya dia terbagi untuk pelayanan dan seterusnya. Itu semakin banyak. Sehingga dia bahkan waktu untuk pelayanan itu lebih banyak daripada waktu untuk bisnisnya dia. Tapi balik lagi, karena dia bisa tenang, dia mengerti kehendak Tuhan dan seterusnya. Dia nabur lebih banyak. Dia justru sepertinya berkorban lebih banyak. Tuhan itu membuat bisnisnya dia justru semakin berkembang. Saya ulang lagi, saya tidak meminta kalau saudara yang sekarang kerja itu saudara tinggalkan dan seterusnya. Tenang dulu, ikuti kehendak Tuhan. Tapi penuhi diri kita dengan kasih Tuhan. Lakukan semua hal untuk menyenangkan Tuhan. Nanti engkau akan melihat kasih karunia Tuhan menyertai. Sehingga hari ini, teman saya ini, bisnisnya lebih berkembang, pelayanannya juga semakin menyenangkan Tuhan. Sehingga orang ini, banyak orang akan melihat bahwa dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, Tuhan berhasil, Tuhan buat berhasil. Sekali lagi Tuhan yang membuat berhasil. Bukan karena kerja kerasnya dia lebih banyak, tapi karena kasih karunia Tuhan menyertai. Segalanya itu dia kembalikan, dia taburkan kembali untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini menguatkan kita semua untuk supaya kita menjadi orang Kristen seperti yang disebutkan oleh Petrus di dalam kitab 1 Petrus 4 ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu untuk setiap kami. Supaya kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami menjadi orang-orang yang bukan lagi memaksakan apa yang kami kehendaki. Meskipun itu baik, tapi kami mau lebih mendengarkan apa yang Kau kehendaki. Kami mau menguasai diri kami mau tenang supaya kami mengerti kehendak-Mu untuk kami kerjakan. Sebagaimana rencana-Mu Tuhan. Kami mau melakukannya dengan penuh kasih. Sesuai dengan talenta kami mau melakukan semuanya ini supaya Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Betani Madiun ini Tuhan. Apapun pelayanan mereka, Kau tambahkan kesetiaan sukacita di dalam pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam doa malam ini. Biarlah mereka semua itu benar-benar menjadi pribadi yang seperti Kau kehendaki. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berharga. Nama Tuhan makin ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Kau dikasih diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Di
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia ramata sikap pada ramaya rama, kia ramata sikap pada rawaya kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.